Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1 22053. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran materi untuk tugas UTS saya, yaitu dengan mata kuliah manajemen konflik yang diampu oleh Bapak Fajar. Di mana materi yang akan saya jelaskan itu mengenai penjelasan secara ringkas tentang yang pertama itu pengertian konflik organisasi, di mana konflik organisasi ini merupakan ketidaksesuaian antara dua orang atau anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber daya yang terbatas dan langka, atau dapat juga disebut aktivitas-aktivitas pekerjaan dan karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai dan persepsi yang berbeda. Nah, sumber ini saya kemukakan oleh Stoner dan Wankel pada tahun 1986 dari Syahrial Fahmi dalam makalahnya itu manajemen konflik dalam organisasi yang dari Universitas Negeri Medan. Dapat juga konflik organisasi ini diartikan sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroperasi terhadap anggota yang lain. Nah, yang kedua yaitu pengertian konflik organisasi pemerintah secara vertikal dan horizontal. Yang pertama saya akan menjelaskan secara vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara lembaga pemerintah yang memiliki tingkat yang berbeda dalam struktur negara, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, lembaga yang lebih tinggi yaitu pemerintah pusat itu dapat mengatur, kemudian memutuskan atau mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga di bawahnya yaitu pemerintah daerah. Sumber ini dari media Merdeka.com. Konflik vertikal adalah konflik antar golongan yang berbeda. Nah, hal ini itu disebabkan oleh salah satunya itu perbedaan prioritas kebijakan, di mana pemerintah daerah mungkin memiliki prioritas kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat sehingga menyebabkan ketegangan. Contohnya yaitu pemerintah daerah versus pemerintah pusat. Misalnya sebuah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua yaitu konflik horizontal antar lembaga pemerintah, di mana konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik yang terjadi antar lembaga pemerintah yang berbeda pada tingkatan yang sama atau setara. Konflik ini sering terjadi antara lembaga yang sering berbagi kewenangan dalam sistem pemerintahan, misalnya antara presiden dan juga DPR. Kemudian ada antara pemerintah pusat dengan lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, atau juga dapat terjadi antar lembaga kementerian negara. Nah, hal ini itu disebabkan oleh salah satunya yaitu bentrokan kewenangan, di mana konflik ini terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah pusat dan juga pemerintah yang setara, sehingga mengarah kepada perselisihan mengenai siapa yang memiliki kewenangan atau tugas utama dalam menangani suatu isu negara. Nah, contohnya yaitu Presiden versus DPR dalam menyetujui kebijakan anggaran negara. Nah, kemudian ada juga perselisihan antara Kementerian Konflik Pekerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan. Nah, ini saya dapat melalui media Puskarsak, yaitu tentang kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemudian yaitu penjabaran yang kedua mengenai berikan contoh konflik aktual antara lembaga pemerintah. Nah, di sini saya akan mengambil contoh konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai polemik pembatasan penggunaan anggaran daerah untuk penanggulangan COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Nah, konflik ini dilatar belakangi oleh Indonesia yang pada tahun 2020 itu mengalami krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus bekerja sama untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi. Nah, namun dalam penanganan tersebut seringkali muncul ketegangan antara pemerintah pusat, salah satunya itu presiden dan juga Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah tingkatan provinsi, kabupaten, kota. Nah, terkait dengan pembatasan penggunaan anggaran daerah dalam upaya penanggulangan COVID-19. Pemerintah pusat ini memiliki melalui Kementerian Keuangan itu mengeluarkan kebijakan yang membatasi alokasi anggaran daerah untuk menangani COVID-19 dengan alasan efisiensi pengeluaran dan prioritas anggaran negara. Namun, pemerintah daerah itu merasa bahwa mereka memiliki kewenangan yang lebih dalam mengelola anggaran di daerah masing-masing, terlebih dalam hal penanggulangan wabah yang bergantung kepada kebutuhan spesifik daerah dan dianggap dapat mengganggu stabilitas populasi masyarakat di setiap daerah tersebut. Nah, kemudian konflik ini termasuk salah satu konflik vertikal, karena konflik ini terjadi
eh, antara perbedaan lembaga, yaitu lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, analisis faktor penyebab konflik ini dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintah, yaitu faktor penyebab yang terjadi adalah keterbatasan sumber daya anggaran, di mana pemerintah pusat itu beranggapan bahwa kebijakan anggaran harus terpusat untuk memastikan distribusi dana yang merata dan menghindari pemborosan. Sebaliknya, pemerintah daerah itu merasa bahwa pembatasan ini membatasi kemampuan mereka dalam merespon kebutuhan spesifik dan urgensi yang muncul di lapangan setiap daerah masing-masing. Kemudian ada perbedaan kewenangan dan tanggung jawab, di mana pemerintah pusat itu menganggap bahwa kebijakan pusat itu lebih efisien dalam menangani masalah nasional, apalagi dalam situasi darurat yang memerlukan koordinasi terpusat. Sedangkan di sisi lain, pemerintah daerah itu merasa bahwa mereka lebih memahami kebutuhan lokal yang mereka miliki serta hak dan tanggung jawab untuk mengelola anggaran yang disetujui oleh DPRD di tingkat daerah. Kemudian ada ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, di mana kurang efektifnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menyebabkan ketegangan dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19. Nah, dampaknya terhadap tata kelola pemerintah yaitu konflik ini menyebabkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena seharusnya yang bisa bekerja sama untuk menangani pandemi, ketegangan ini memperburuk hubungan koordinasi antara vertikal pusat dan daerah yang dibutuhkan dalam situasi darurat. Kemudian ada keterlambatan dalam penanganan pandemi COVID ini. Ini merupakan masalah yang krusial karena anggaran daerah itu tidak dapat digunakan secara maksimal karena proses penanggulangan COVID-19 ya di beberapa daerah itu menjadi terhambat. Misalnya daerah memiliki tingkat pengeluaran tinggi, tidak dapat segera menyelesaikan fasilitas kesehatan yang memadai atau melakukan vaksinasi massal dengan cepat. Nah, kemudian ada pun gagasan saya terkait solusi atau strategi penyelesaian konflik tersebut. Salah satunya yaitu perbaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi sangat penting karena koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah itu sangat penting, karena pemerintah pusat perlu memahami kebutuhan spesifik di setiap daerah, dan pemerintah daerah pun perlu memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan dana yang diberikan itu dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian yaitu ada desentralisasi keputusan dengan pengawasan yang ketat, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar daripada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran penanggulangan COVID. Tetapi dengan tetap ada pengawasan ketat dari pemerintah pusat. Hal ini dapat mengurangi ketegangan dan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merespon situasi yang berkembang di lapangan. Penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap situasi darurat di tingkat daerah ini dengan mempertimbangkan koordinasi lokal yang lebih mendesak. Baiklah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.